Sesosok bayangan hitam berdiri di belakang. Bulu kuduku berdiri. Suasana menjadi dingin dan mencekam dengan seketika. Terdengar suara geraman halus yang begitu nyata di telingaku. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh sampai urban legend yang bisa bikin lo bahkan sebelum tidur. Jadi siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan salah satu pengalaman kejadian nyata yang dikirimkan ke email kami dari sumber yang disamarkan asal kota Cimahi, berjudul Rumah Kos Berhantu. Tertulis di halaman belakang surat kabar harian Pikiran Rakyat dengan tajuk Pengumuman SPMB, membuatku turun bergegas dari sebuah angkot di lampu merah dekat rumah. "Kirim pir," ujarku pada kernet angkot sembari mengetuk jendela angkot menggunakan uang koin 100 rupiah. "Dari mana, Ton?" ucap kawanku yang kebetulan berprofesi sebagai pengasong koran di lampu merah. "Habis ngurus legalisir ijazah," jawabku pada Pak Dedi yang waktu itu menunggu lampu merah kembali merah di sisi trotoar. "Lihat dong, Ded, korannya. Mau baca pengumuman hasil SPMB," ucapku sembari mengambil koran di dalam dekapnya. Dengan seksama, ku baca satu persatu nama peserta ujian masuk perguruan tinggi. Berharap aku pun bisa masuk perguruan tinggi negeri yang cukup populer di kota Bandung. "Alhamdulillah," teriakku saat namaku tertera di salah satu kolom pertengahan nama-nama siswa yang berhasil lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri itu. Cepat-cepat ku bersujud tanda syukur saat itu juga. Tak kuhiraukan pandangan mata orang-orang yang berhenti di lampu merah. Kawanku, Dedi pun hanya melihatku dengan tatapan bingung atas apa yang kulakukan. "Ded, korannya aku bawa ya," ucapku setelah sujud dan berlari menuju rumahku yang tak jauh dari lampu merah. "Oi, 250 Ton, saya harus setor," terdengar suara Dedi berteriak di belakang. "Iya, nanti aku bayar," ucapku membalas Dedi dengan muka sumringah. "Assalamualaikum Pak," sembari bersalaman ku cium tangan bapakku yang sedang duduk di teras rumah menikmati secangkir kopi. Dengan rokok putih 555 yang dihisapnya, kepulan asap mengepul di atas langit, membiaskan cahaya matahari sore. Bapakku adalah seorang pegawai sebuah pabrik rokok ternama, sedangkan ibuku seorang guru ngaji di kampung itu. Sifat disiplin dan didikan keras bapakku memang membentukku menjadi pribadi yang begitu tangguh. Sedangkan ibuku menanamkanku nilai-nilai agama yang membuat diriku menjadi pribadi yang agamis. Walau di tempatku tinggal masih banyak perilaku-perilaku yang lekat dengan adat istiadat, seperti sesajen atau tradisi-tradisi serupa. "Kok bahagia banget, Ton?" ucap ibuku sembari membawa pisang goreng hangat yang disuguhkan pada bapakku. Kuraih tangannya dan kucium dengan penuh cinta. "Alhamdulillah, Mah, Aa lulus SPMB." "Alhamdulillah," ucap ibuku penuh syukur dan haru. "Kamu pilih jurusan apa, A?" tanya ibuku. "Arsitektur, Mah." "Alhamdulillah, berarti nanti kalau lulus kamu jadi insinyur, A?" tanya ibuku kembali. "Iya, Mah,
kalau nanti AA lulus, AA gelarnya insinyur, Ma. Pa, AA keterima di kampus negeri Bandung, ucap ibuku mempertegas pada bapakku. Iya, yang penting bertanggung jawab sama ilmunya. Bapak sama mamah cuma bisa bantu doa dan biaya. Selebihnya kamu yang mesti bisa bertanggung jawab, ucap bapakku dengan tegas sembari menaruh gelas kopi yang baru selesai diseruput. Segala kebutuhan administrasi sudah kusiapkan. Namun, ada beberapa hal yang memang tidak terpikirkan sama sekali olehku, yakni di mana aku harus menginap saat aku mulai melakukan registrasi di kampus. Waktu pun berlalu. Masa pendaftaran ulang terjadwal pada hari Senin. Pada Minggu pagi, pas setelah sholat subuh, ku bergegas berangkat menuju terminal bus Harjamukti. Setelah berpamitan, berangkat menuju terminal dengan angkot yang sudah penuh berdesakan berisi pedagang yang akan berjualan ke arah pasar. Maklum, rumahku berada dekat dengan pasar induk yang ada di kota Cirebon. Tidak terfikirkan sama sekali olehku, Bandung merupakan tempat yang begitu padat. Dalam benakku, akan mudah rasanya mendapatkan tempat tinggal di sekitar kampus. Maklum, ini kali pertama aku ke kota Bandung tanpa orang tuaku yang mengantar. Tak lupa aku baca doa-doa yang ibu ajarkan agar diriku terjauh dari mara bahaya. Terngiang pesan ibuku sebelum berangkat agar menggunakan bus besar. Nanti naiknya bus yang besar ya, A. Jangan mobil 3/4 biar turunnya di terminal dan gak nyasar-nyasar, pesan ibuku sebelum berangkat. Rasa kantuk pun mulai melanda. Sembari terus merapalkan doa, aku menikmati perjalananku yang cukup memakan waktu kurang lebih 4 jam lamanya. Perjalanan dari kota Cirebon ke Bandung saat itu, hingga akhirnya aku pun terpejam dan terlelap dalam tidur. Dercet roda bus yang kunaiki berbunyi saat supir bus menginjak pedal rem dengan cepat. Kepalaku terbentur hingga membuatku terbangun kaget. Astagfirullah, ucapku dengan spontan saat kepalaku terbentur. Kulihat sebuah mobil minibus 3/4 menyalip mobil bus yang kami naiki di Cadas Pangeran. Kulihat sebuah mobil minibus 3/4 menyalip mobil minibus kami di Cadas Pangeran. Namun rupanya sebuah truk bermuatan kayu berada tepat berhadapan dengan mobil minibus tersebut. Kecelakaan tak terelakkan. Tabrakan pun terjadi di hadapan bus yang kunaiki. Seisi bus pun panik berteriak melihat kejadian itu. Kemacetan pun terjadi dengan perlahan mobil bus yang kunaiki melaju dengan perlahan melewati puing kecelakaan yang baru saja terjadi. Innalillahi, ucapku terus-menerus saat mobil bus yang kunaiki melewati serpihan bekas kecelakaan. Beberapa korban meninggal dan terluka parah bergeletakan di sisi jalan dengan kepulan asap jeritan para penumpangnya. Dari sisi jendela bus, ku melihat para korban menjerit histeris. Namun, di sela itu rasa syukurku terus saja kuucapkan. Ternyata, mobil yang baru saja mengalami kecelakaan itu merupakan mobil minibus yang tadinya mau aku naiki. Namun, karena teringat pesan ibuku hingga akhirnya, aku menaiki mobil bus ini dan terhindar dari kecelakaan maut yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Bayang-bayang korban kecelakaan itu terus saja bersemayam di otak. Seolah tak ingin lekang dari pandangan mata. Walau bus yang kunaiki kini telah sampai di terminal Cicaheum. Dengan wajahku sapasi, seperti layaknya seorang yang mabuk kendaraan. Kuturuni bus sembari menggendong rangsaku, ledeng, ledeng, ledeng. Terdengar suara kenes saling meneriakkan jurusan tujuannya masing-masing. Tak ingin menunggu lama, aku pun menaiki angkot hijau bertuliskan Cahem Ledeng. Tepat di depan kampusku turuni angkot yang kunaiki tadi.
Suasana yang begitu asri dengan hawa dingin khas pegunungan, sesekali embun keluar dari mulutku menandakan dinginnya cuaca saat itu. Walaupun jam menunjukkan pukul 11 siang. Hari ini memang kuniatkan untuk mencari kamar kos di dekat kampus. Karena besok pastinya aku disibukkan dengan persiapan daftar ulang di kampus. Berharap dapatkan harga yang murah dan letak yang dekat dengan kampus. Sehingga tak perlu tambahan biaya untuk transportasi menuju kampus. Hampir maghrib sudah aku mengintari sekeliling kampus. Dengan nafas yang cukup tersengal-sengal, berhenti di sebuah warung kelontong. "Pak, es lilin 1. "Badai kemana, Jang?" ucap bapak itu. Aku hanya tersenyum dan mengangguk karena aku tak mengerti apa yang diucapkan bapak itu. "Bukan orang sini ya, Nak," ucap bapak itu kembali. "Iya, Pak," jawabku kali ini dengan cepat. "Mau kemana, Nak?" ukas bapak itu bertanya kembali. "Mau cari tempat kos, Pak," jawabku kembali. "Terus udah dapat kamar kosnya, Nak?" tanya bapak warung itu yang kini ku tahu bernama Pak Ujan. "Belum dapat, Pak. Bapak punya informasi kah?" ucapku sembari menyedot limun yang ada di tanganku. "Coba itu ke rumah di ujung jalan, rumah tua yang di samping kuburan. Tanya saja rumah Bu Neneng," ucap Pak Ujang kembali. "Baik, Pak, terima kasih sebelumnya. Nanti saya coba ke situ." Waktu pun sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bergegasku menuju rumah Bu Neneng seperti yang Pak Ujang katakan. Tampak sebuah rumah tua berarsitektur Belanda dengan halaman luas dan beberapa batu nisan di samping rumah tersebut. Tampak seorang ibu paruh baya membawa nampan ke arah sebuah bangunan geribik di belakang rumah. "Assalamualaikum," ucapku kepada ibu paruh baya yang baru keluar dari bilik belakang rumah. "Waalaikumsalam. Iya, Nak, cari siapa?" "Saya Tono, Bu. Mau nanya kamar kos, Bu." "Oh, ada, Nak." "Coba Nak Tono, lihat dulu kamarnya, barangkali cocok," ucap wanita paruh baya itu. "Baik, Bu." Sebuah rumah yang cukup megah, berarsitektur Belanda, dengan dinding tebal khas menunjukkan sisa-sisa kejayaan pada masanya. Namun, penampakan kuburan di sisi rumah membuat rumah tua itu bernuansa menyeramkan. Gemercik suara air begitu jelas terdengar dari belakang rumah, yang ternyata sebuah aliran sungai tepat di belakang rumahnya. Menambah lengkap daftar keangkeran rumah Belanda tersebut. "Silakan masuk, Nak." Ibu bukakan pintu depannya, biar Nak Tono bisa lihat kamar kosnya. Betapa terkejutnya diriku ketika pertama kali masuk ke dalam rumah Bu Neneng. Sebuah lukisan besar terpajang tepat di dinding ruang tamu. Sebuah lukisan penari Bali berukuran sangat besar, hingga hampir memenuhi tembok ruang tamu tersebut. Dengan tinggi 2 meter dan lebar kurang lebih 4 meter, lukisan penari Bali itu terpajang memenuhi tembok ruang utama bangunan itu. Lukisan itu begitu hidup, hingga seolah-olah matanya bisa mengikuti kemanapun kita bergerak. Kartika 1974 tertulis di sudut bingkai lukisan itu. Sebuah kamar utama dengan luas 5 kali 4 meter dibukakan oleh Bu Neneng. Bau pengap tercium saat pintu kamar itu dibuka oleh Bu Neneng. Aroma lembab begitu sesak tercium. Keremangan kamar membuat mataku tidak dapat melihat apapun di dalam kamar. "Maaf ya, Dek, kamarnya jarang dibuka, jadi belum sempat dibersihin," ucap Bu Neneng. Betapa terkejutnya aku ketika Bu Neneng menekan tombol saklar menyalakan lampu. Sebuah lukisan potret perempuan setengah badan dengan wajah khas Balinya tepat di belakang. "Astagfirullah," ucapku sembari mundur beberapa langkah. "Kenapa, Nak?" ucap Bu Neneng padaku, sembari meyakinkan kondisiku baik-baik saja. "Gak apa-apa, Bu, cuma kaget saja. Dikira saya orang beneran, Bu." "Hahaha." "Oh, lukisannya mau Ibu lepas?"
Gak usah Bu, saya suka kok, cuma kaget aja. Mau lihat kamar satunya? Tapi kamar belakang lebih kecil dari ini. Boleh Bu, saya mau lihat dulu kamarnya. Tapi kalau boleh tahu berapa biaya sewa kamarnya ya Bu? Tanyaku menyelidik sembari menghitung kesanggupanku. Dalam benakku, mungkin harga sewa kamar belakang lebih murah. Karena ukuran kamar yang lebih kecil. Maklum, uang bulanan yang diberikan oleh Mama harus berbagi dengan biaya pendidikan adik-adikku di Cirebon. Mau di belakang atau di depan sama Kona, Rp200.000 per bulan. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, aku pun menganggukkan kepalaku tanda setuju untuk menempati kamar tersebut. Mau masuk kapan Nak Tono? Ucap Bu Neneng padaku. Kalau diizinkan hari ini juga Bu, soalnya besok saya harus daftar ulang. Loh, tapi kamarnya belum dirapikan. Kalau besok Ibu bisa suruh Mbak Nani untuk beresin kamarnya, ucap Bu Neneng kembali. Gak apa-apa Bu, saya bisa bereskan kamarnya sendiri. Jujur saya belum tahu bakal tidur di mana malam ini. Kalau hari ini saya belum dapat kamar kos. Oh begitu Tona, ya sudah. Nanti Ibu ambilkan spray saja ya, untuk mengganti spray kasur yang lama. Biar Dek Tono bisa istirahat langsung. Setelah memberikan uang sewa kamar, Bu Neneng pun membawakan spray untuk mengganti spray lama yang masih menempel pada tempat tidur yang cukup besar menurutku. Sembari menyediakan teh dan beberapa cemilan, Bu Neneng menanyakan latar belakangku sebagai informasi yang harus dia ketahui tentang identitasku. Kami pun berbincang ala kadarnya tentang hal-hal yang berkaitan denganku. Kubenahi kamarku, mengganti spray dan membersihkan debu yang masih menempel pada meja belajar di sisi tempat tidur. Saat hendak memindahkan lukisan, mataku terpaut pada nama lukisan yang ternyata menurutku nama yang sama dengan pelukis gadis Bali di ruangan serbaguna tadi. Kartika 1974. Cantik gumamku dalam hati. Biar sajalah lukisannya di sini, biar gak terlalu kosong, pikirku sembari merapikan isi kamar dan membuang sampah-sampah yang ada dalam kamar kosong itu. Hari pun berlalu, cuaca dingin menyelimuti seisi ruangan. Udara segar pegunungan membuatku enggan bangun dari atas tempat tidurku. Udah subuh, aku pun keluar kamar melewati ruang serbaguna berlukisan penari Bali menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah tua itu. Seorang gadis muda berdiri di depan toilet dengan handuk di pundaknya sembari membawa peralatan mandi di tangan kirinya. Wajahnya agak terkejut dan takut seolah aku adalah sosok hantu saat melihatku yang berjalan menuju arah kamar mandi. Maaf Mbak, buat kaget. Saya Tono, penghuni kamar kos yang baru. Oh, kirain hantu Mas. Saya Desi. Saya juga kos di sini. Aku pun berbincang saling memperkenalkan diri. Namun mataku tertuju pada dapur di sebelah kamar mandi. Terdapat nampan penuh berisikan bekakak ayam, nasi tumpeng, kopi hitam yang sempat kulihat saat sore tadi dibawa oleh Bu Neneng. Aku duluan ya Mas, ucap Desi sembari masuk ke dalam kamar mandi. Bergantian dengan Mbak Elis yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Wajah khas gadis Sunda tampak jelas pada paras Mbak Elis yang dengan cepat berjalan menuju kamarnya. Sembari menunggu Mbak Desi di dalam kamar mandi, aku pun masuk ke dapur untuk mencari tahu apa yang sempat kulihat tadi. Benar saja, sesaji nasi tumpeng dengan bekakak ayam beserta kopi hitam yang ada di atas nampan, dengan 3 telur bulat yang membuat perutku keroncongan. Saat tanganku hendak menyentuh sesaji itu, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku pun menggugurkan niat untuk memakan sesajen yang ada di dapur tadi. Silakan Mas, ucap Desi mempersilahkanku untuk masuk ke dalam kamar mandi. Mbak Desi, kalau emang tadi di sini abis ada acara tasyakuran ya? Tanyaku pada Mbak Desi. Gak ada kok Mas, ucap Mbak Desi sembari terlihat menahan dingin.
Itu ada nasi tumpeng dan lain-lain selaku kembali. Oh, itu sesajen Bu Neneng. Tiap malam Jumat, Bu Neneng naruh sesajen di dapur, Mas. Udah ya, dingin nih, mau salin dulu, ucap Mbak Desi sembari meninggalkanku. Masa orientasi pun dimulai. Tak terasa, sudah 7 hari aku menempati kamar kos. Tak ada kejadian aneh yang kualami sama sekali di kamar kosku. Kecuali mimpi tentang seorang gadis berparas Bali yang selalu hadir dalam mimpiku. Senyumnya yang khas membuatku begitu terngiang dan seolah mimpi itu nyata. Sebuah upacara adat diselenggarakan. Di tempatku tinggal, upacara ini selalu dilakukan oleh penduduk dalam rangka menyambut kedatangan para mahasiswa baru yang menyimbolkan mencapai harapan baru. Upacara Mapak Poi. Di mana para mahasiswa disambut dengan acara adat penuh kehusyuan. Pengantin dengan pakaian adat khas Sunda serta diiringi alunan kecapi. Sudah 3 bulan aku berada di tempat ini. Tak terasa sudah kulewati hari-hari di kampus. Kosan yang dikenal angker oleh penduduk sekitar tidak kurasakan. Bahkan pantangan-pantangan yang ada selalu kulanggar. Seperti memakan sesajen yang tiap Kamis sore Ibu Neneng suguhkan di dapur belakang rumah. Hal itu kulakukan untuk mengurangi jatah uang saku yang orang tuaku berikan. Pikirku lumayan, sebagai perbaikan gizi. Tiap kali Ibu Neneng suguhkan sesajen di dapur rumah. Walaupun terasa hambar, semua masakan yang dijadikan suguhan. Namun satu hal terjadi begitu membuatku syok. Saat aku memakan sesaji yang disuguhkan Ibu Neneng. Sesosok bayangan hitam berdiri di belakang. Bulu kuduku berdiri. Suasana menjadi dingin dan mencekam dengan seketika. Terdengar suara geraman halus yang begitu nyata di telingaku. Cepat-cepat kuhabiskan nasi tumpeng berlaukan bekakak ayam di atas nampan sesaji. Perasaanku semakin tak karuan. Rasa takut mulai melanda di dalam diriku. Kopi hitam yang biasanya kuminum, kubawa masuk ke dalam kamar. Namun, saat aku melewati ruang serbaguna di tengah rumah, lukisan gadis penari seolah benar-benar hidup. Matanya dengan tajam memandang mengikuti gerak langkahku. Mulutnya seolah tersenyum membuatku mempercepat langkah kaki menuju kamar. Kukunci pintu kamarku. Suasana gelap tiba-tiba. Lampu di kamarku mati. Suasana menjadi gelap gulita. Dengan perasaan was-was, ku langsung menaiki kasurku. Berharap bisa memejamkan mata. Melewati suasana mencekam saat itu. Bayang-bayang hitam itu seolah masih saja mengikutiku. Gemetar seluruh tubuhku saat sebuah cahaya merah di bola mata seolah memperhatikanku terus-menerus. Suara geraman itu semakin nyata dan jelas. Bukan hanya bayangan yang kini kurasakan. Sosok hitam berbulu lebat, bermata merah, seolah mendekatiku dan semakin nyata kurasakan hadir. Kutarik selimut menutup seluruh tubuhku, berharap bisa memejamkan mata dan melewati hari ini dengan baik-baik saja. Mataku kupaksakan untuk terpejam. Sebisa mungkin kututup mataku untuk tidur. Hingga pada akhirnya diriku pun terlelap. Dalam bayangan di mimpiku kembali hadir sosok wanita di lukisan begitu cantik. Dengan senyumnya yang manis, sosok wanita dalam mimpi itu mendekati. Aku penjaga tempat ini. Kamu orang baik. Aku ikut kamu ya. Ucap sosok perempuan itu dalam mimpi. Hingga akhirnya mataku terbuka karena silaunya cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi udara. Kulihat jam sudah pukul 10 pagi. Wah, telat nih. Bergegas ku bangun dari tempat tidurku dan bersiap menuju kampus. Tanpa sempat ku bereskan kamarku yang berantakan dan pergi menuju kampus.
Tubuhku begitu terasa lelah. Ingin rasanya langsung kurebahkan tubuh ini di atas kasur. Namun, teringat tempat tidurku yang pastinya belum aku rapihkan. Betapa terkejutnya aku. Saat ku masuki kamarku begitu rapi. Sprei, bahkan buku-buku tersusun dengan rapi di dalam kamar. Mungkin Binani yang bersihkan kali ya. Sempat terbersit dalam otak. Namun rasa lelah yang begitu berat membuatku langsung merebahkan diriku dan kembali terlelap di atas kasur. Seorang gadis muda berparas ayu seperti sosok yang ada di lukisan dalam kamarku kembali hadir dalam mimpi. Tak terasa seminggu sudah semenjak aku mengalami kejadian menyeramkan, diikuti sosok hitam bermata merah dari dapur tempat sesaji. Namun, godaan sesaji membuatku lupa akan pengalamanku yang pernah kualami. Kembali kusantap sesaji yang ada di dapur. Dengan lahap kuhabiskan ayam bakar yang menjadi pendamping nasi tumpeng kali ini. Tak lupa jeruk yang ada di atas nampan itu pun aku kantongi untuk bekal saat tengah malam tiba. Tak ada kejadian seperti apa yang kualami kemarin. Dengan perut yang sudah terisi, kembali ku menuju kamarku. Ku lalui ruang tengah berdinding lukisan penari Bali. Matanya selalu mengikutiku kemanapun diriku melangkah. Kembali rasa takut itu muncul dan membuatku masuk ke kamar dengan cepat dan berbaring di atas tempat tidur. Baru saja mata ini terpejam. Tiba-tiba nafasku menjadi sesak. Seperti sesuatu menindihku. Terasa berat dan sesak. Nafasku tersengal-sengal seperti ada seseorang yang mencekik leherku dengan begitu kerasnya. Kubuka mata, terlihat sosok menyeramkan berwajah anjing dengan mata merah menyala. Lidah yang menjulur dan tubuh dipenuhi bulu berdiri tepat di sampingku. Sembari mencekik leherku dan ekspresi marah seolah ingin mencelakaiku. Pejamkan kembali mataku, berharap kejadian ini adalah sebuah mimpi. Namun saat kembali kubuka mataku, sosok itu kunjung hilang. Sebisa mungkin kubaca doa-doa yang ibu ajarkan hingga akhirnya sosok itu hilang dan aku pun bisa bernafas dengan lega kembali. Wajahku pucat pasi. Ku beranjak dari tempat tidurku dan pergi keluar dari tempat kos menuju tempat kawanku untuk menginap di sana. Kejadian itu cukup membuatku trauma. Hingga sempat beberapa hari ku tak berani pulang ke kamar kosku dan berencana untuk pindah dari tempat itu. Beberapa hari berlalu. Akhirnya diriku memberanikan diri pulang ke kosanku kembali. Saat ku membuka kamarku, lagi-lagi aku dikejutkan dengan rapihnya kamar yang kutinggalkan. Buku yang tersusun rapi dan pakaian sudah terlipat menumpuk di lemari. Hendak rasanya diriku bergegas kembali keluar dari kamar dan kembali ke tempat kawanku. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar belakang. Teriakan Mbak Elis yang meraung menangis membuatku dengan sigap berlari menuju sumber suara. Mbak Elis yang berteriak sembari menjambak rambutnya sendiri dan membentur-benturkan kepalanya ke tembok membuat diriku panik dibuatnya. Tiba-tiba Mbak Elis berteriak, namun suaranya terdengar parau dan begitu berat. Budak ieu ku aing, budak ieu geus lancang ngabawa lalaki kana kamar. Teriakan yang diucapkan berulang-ulang sembari meraung meronta-ronta melepaskan diri. Dengan bekal doa yang ibuku ajarkan, kutiupkan rapalan doa ke atas ubun-ubun Mbak Elis. Dan dengan seketika, Mbak Elis terjatuh lunglai tak berdaya. Bu Nani dan Mbak Desi pun hanya berdiri ketakutan di sudut kamar Mbak Elis. Sementara Asep bergegas berlari ke arah dapur untuk mengambil gelas air untuk Mbak Elis. Suasana masih penuh dengan ketegangan. Ketakutan melanda seisi rumah. Kejadian hari ini cukup membuatku panik. Dengan maksud menenangkan diri, kembali ku berjalan keluar menuju warung kelontong untuk membeli beberapa batang rokok. Kenapa nak? Kok mukanya tegang banget?
ucap Ujang menanya. Tadi ada yang kerasukan di kosan, Pak. Jawabku. Nggak aneh di kosan itu mah. Kalau ada yang kerasukan, kan di ditu ayah nu bunuh diri baheula. Ucap Pak Ujang kembali menimpali. Bunuh diri, Pak? Iya. Kamu gak tahu, nak? Orang sini mah pada sararieun ka kosan eta teh. Mungkin aku pindah saja ya dari kosan itu, pikirku sembari berjalan kembali ke arah kosan. Sesampainya di dalam kamar, kurebahkan diriku di atas kasur. Pikirku berkecamuk dengan semua kejadian-kejadian yang kualami. Pertanyaan demi pertanyaan seolah muncul ada di hadapan mataku. Runtutan seperti makam tua di sebelah rumah, ibu neneng yang selalu membawa sesaji, lukisan yang kerap bergerak melihat diriku, cerita penghuni kos yang mengakhiri hidupnya hingga kejadian kerasukan yang dialami Mbak Elis. Seperti sebuah runtutan cerita yang tak terputus. Mataku terlelap, rasa kantuk tiba-tiba datang begitu cepat. Kembali ku alami mimpi yang sama. Kali ini gadis Bali itu bukan hanya tersenyum. Kali ini dia namun menatapku dengan tajam. Sembari tersenyum, dirinya memberikan sebuah bunga kamboja kepadaku dan membisikkan, aku tuliskan semua yang ku alami di balik lukisan ini. Seperti tersentak, ku terbangun dari tidur. Kulihat lukisan perempuan di dinding dalam kamarku. Lukisan itu persis sekali dengan lukisan yang ada di dalam mimpiku. Dengan tergesa-gesa, kupastikan apa yang ada dalam mimpiku bukanlah hal yang nyata. Namun saat kuturunkan lukisan itu, sepucuk surat terjatuh dari balik lukisan. Dengan perlahan ku buka surat yang terlihat berwarna kecoklatan termakan zaman. Dengan seksama ku baca surat yang masih terlipat dengan rapi. Sayang, mungkin saat kau baca surat ini aku sudah berada entah dalam surga ataupun neraka. Tak kuasa kusembunyikan semua rasa sakitku saat aku tahu kalau kau memang bukan untuk aku miliki. Memang aku bukan orang berada. Tidak seperti perempuan yang dipilihkan oleh orang tuamu. Dan meskipun aku sama beradanya, keyakinan agamaku yang berbeda membuat aku cukup sadar bahwa kau takkan pernah jadi milikku. Ku coba membawa semua beban berat ini dalam hatiku. Namun rasanya tak kuasa lagi ku menahan semua derita yang kurasakan. Karena bukan hanya aku yang menantimu, tapi sosok janin di dalam perutku pun merindukan ayahnya yang tak pernah bisa bersama. Maafkan aku sayang, aku tak kuasa menahan semua rasa sakit yang kurasakan. Tak juga sanggup menahan malu atas anak kita kelak yang tak berayah. Maafkan aku yang begitu pengecut untuk menghadapi hidup. Maafkan ibu nak, yang tak sempat membawa kau ke dunia ini. Semoga dengan kematianku, kita akan bertemu kelak nanti di kehidupan yang lain. Berkumpul bersama tanpa apapun yang bisa membuat kita terpisah. Bersatu memadu cinta dalam membangun asa. Semoga cinta kita tak akan pernah mati. Seperti aku yang memilih untuk mati saat ini. Kekasihmu, Kartika. Kau tak pernah mati, bayanganmu selalu hidup. Hanya ragamu yang tak lagi ada di dunia ini. Tetapi jiwamu tetap bersemayam jauh di dalam hatiku. Mungkin alam kita memang tak sama. Kita juga pada zaman yang berbeda. Namun kuyakinkan kau selalu tetap hidup dalam keabadian. Kuguratkan tintaku dalam kanvas, bukan hanya untuk mengenangmu, bukan hanya untuk memujamu. Kau tak pernah mati, bayangmu selalu hidup. Hanya ragamu yang tak lagi ada di dunia ini. Tapi jiwamu tetap bersemayam jauh di dalam hati.
Mungkin alam kita memang tak sama. Kita juga pada zaman yang berbeda. Namun, kuyakinkan kau selalu tetap hidup dalam keabadian. Kuguratkan tintaku dalam kanvas, bukan hanya untuk mengenangmu, bukan hanya untuk memujamu. Kulukiskan wajahmu yang selalu menghampiriku dalam tiap-tiap mimpiku. Kupersembahkan lukisan ini untuk kekasihku, Kartika. Jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.